rasa hati berbisik. Oh, sorry. Put, aku nggak sengaja lagi. Sinta, Kasihin. kamu ada di mana? Ada di rumah. Ada di mana? Oh, ini aku masih di perjalanan. Aku masih di perjalanan dinas ke luar kota. Lama-lama aku pukul juga nih. Hah? Aku pukul. Kamu Kamu apa-apaan kamu ikut campur? Hah? aduh, Pergi kamu. Kamu jaga. aduh. Udah. Komandan masih belum datang ya Pak? Saya belum tahu, Pak. Ini kita udah nungguin juga udah agak lama di sini. Tapi nggak apa-apa nih kita tunggu di sini aja. Oh, ini mereka udah ada di sini. Sudah. Udah tadi pagi Pak Nuril. Mobil saya parkir di depan. Jadi kita langsung berangkat aja. Soalnya pakaian saya juga udah ada di mobil dan saya kesini cuman tadi ngantarkan istri karena istri juga pengen beli-beli katanya. Tapi ya gini ya sayang, kan kita udah beli-beli. Aku juga perginya juga agak lama, sekitar 3 bulan kan buat dinas keluar kota. Jadi aku minta tolong sama kamu, tolong jaga kepercayaan yang udah aku berikan sama kamu. Aku kan pergi dinas keluar kota kan buat cari nafkahnya aku sama kamu, oke? Iya sayang, aku bakal janji sama kamu. Aku bakal setia nungguin kamu sampai kamu pulang. Ya udah deh kalau begitu. Kalau begitu sekarang mungkin aku bisa langsung berangkat aja. Kamu gak usah keluaran rumah selama gak ada aku. Soalnya nanti kan takutnya ada apa-apa. Ya kalau orang yang tahu kalau suami kamu ini seorang polisi ya mungkin gak bakalan macam-macam. Tapi kan gak semua orang kenal sama aku, gak semua orang kenal sama kamu. Ya, kamu hati-hati ya di sini. Ya udah deh. Aku cuma pengen ngejaga keselamatan kamu. Ya udah Pak Gita, Pak Nuril sekarang siapkan mobil. Kita langsung berangkat dan kalian udah tahu kan apa yang mau aku lakuin nanti. Oke Pak. Sudah. Ya udah deh kalau begitu. Sekarang baju yang aku ini udah ada di mobil ya. Ya udah kalau begitu aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati Ingat ya. nggak usah macam-macam. Iya sayang. Ya udah, ayo. Nanti kabarin ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Nah, sekarang suami aku udah berangkat buat dinas di luar kota selama 2-3 bulan. Jadi aku sekarang ini bebas banget mau ngapain aja di rumah. Lagian kan nunggu suami kerja bakalan bosan. Mas Umar pasti udah nungguin aku ya. Udah dari tadi. Aku gak ngabarin dia, aku juga lupa duh. Aku udah gak sabar pengen ketemu sama Mas Umar. Apalagi aku kangen banget sama dia. Beda ya Mas Umar sama suami. Suami kan sibuk kerja terus. Apalagi sekarang aku ditinggal keluar kota. Dia kan gak mikirin gimana kesepiannya aku di sini. Ya lebih baik aku selingkuh aja sama Mas Umar. Mas Umar bisa ngasih aku segalanya juga. Aku juga nyaman sama Mas Umar. Apa aku telepon aja ya Mas Umar? Dia ada di mana sekarang? Takutnya nanti Mas Umar udah nunggu lama. Malah nanti ngambek ke aku. Sayang, udah aman. Iya, suami udah berangkat barusan. Bentar saya nggak kedengeran. Kenapa? Oh, ketemu di tempat biasanya aja ya. Ya kamu jangan marah, aku bentar lagi ke sana. Aku siap-siap dulu ya. Oke sayang. Dah, see you tuh. Sumar udah nungguin aku. Nggak sabar banget pengen ketemu. Jadi aku barusan nggak bisa ngomong panjang lebar di depan istri aku. Karena semua rencanaku pasti bakalan kebongkar. Kalau misalkan, soalnya istri aku peka banget orangnya. Jadi motornya udah disiapin. Ini sudah siap ya. Terus Pak Gita, jaket ini juga ya? Udah siap dah. Nah, ini tinggal masker aja. Oh, udahlah gampang nanti. Jadi kamu udah selidiki kan di mana tempatnya? Karena kamu di taman itu. Udah saya barusan. Nah, jadi begini, Pak Gita juga Pak Nuril.
kalian nunggu perintah dari aku dulu. Kalau memang aku butuhkan, aku pasti hubungin kalian. Kalian langsung merasa ke sana. Aku juga pengen nangkep juga. Laki-laki itu juga seorang mafia ternyata. Setelah aku lihat, dia juga masuk DPO. Jadi selain kita membongkar perselingkuhan istri aku, kalian kita jalankan tugas buat nangkap orang itu. Syukur. Ya udah deh kalau begitu. Ini aku bawa dulu motornya. Kalian siaga di sini aja. Aku lagi sedih banget tau gak, Put? Kenapa? Ya kamu masih tanya kenapa? Kamu kan udah sempat aku ceritain tuh soal mobil yang udah aku beli. Soal mobil yang itu sih. Lagian kamu kenapa bisa sih? Kok bisa beli sama orang yang nggak jelas kayak gitu sih? Ya sebenarnya sih aku kenal sama orang itu juga dari teman ke teman. Dan aku percaya gitu aja lagi sama dia. Padahal nih, kalau lihat dari wajahnya, yang namanya Mas Umar ini bener-bener meyakinkan. Dia kayak bener-bener meyakinkan aku kalau dia bakalan mau jual mobil mewah itu. Dan kamu juga tahu kalau aku emang dari dulu pengen banget tuh mobil itu. Masa iya kita mau ditipu uang ratusan juta sama orang kayak dia? Emang kayak siapa sih orangnya? Aku nggak tahu deh sama orang itu sih. Ya kalau Lagian kamu tuh kenapa sih nggak beli ke agen resminya aja? iya, kalau ke agen resminya kan juga harganya jauh lebih mahal, Put. Iya Ini sih. kan mumpung aku punya teman dan temen aku ngerekomendasiin Mas Umar ini sama aku. Katanya sih Mas Umar ini akan memberikan harga yang mungkin gak terlalu besar. Jadi aku tertarik lah. Nggak taunya sampai saat ini nggak ada kabar sama sekali. Ya, tapi untungnya nih aku bisa ngubungin teman aku sampai akhirnya aku bisa janjian lagi nih sama yang namanya Mas Umar itu. tapi dia pasti datang kan sekarang? Aku berharap sih kayak gitu, Put. Karena kemarin juga dia sempat janjiin aku buat ketemu di suatu tempat lain. Dia alasan lagi. Tapi kayaknya kali ini kalau sampai dia nggak datang, mungkin aku bakal laporin dia kali. Betul, lo harus dilaporin aja sih kalau memang hari ini dia gak datang. Masalahnya ini kan bukan uang sedikit, ini ratusan juta loh. Yang mau dapet uang ratusan juta kita juga susah payah kan kerja. Justru itu, Put. Masa iya sih dia tega ngebohongin perempuan kayak aku? Ya kan? Ya tapi semoga aja dia gak nipu sih. Tapi kalau dipikir-pikir kalau emang dia gak ada niatan nipu, ngapain dia ngilang gitu aja kan? Ya juga sih, Put. Cuman kalau kamu sampai tahu nih sama orang tersebut, kamu pasti yakin kalau orang kayak dia itu nggak bakal nipu. Udah jelas kok, dia itu omongannya manis, lembut, terus kayak berusaha meyakinkan banget gitu. Dia tuh kayak bener-bener menghipnotis aku, seolah-olah aku akan percaya semua omongan dia. Tapi zaman sekarang nggak bisa lihat orang dari covernya aja sih. Di luarnya baik belum tentu juga kan aslinya kayak gitu. Iya sih, Put. Ya, tapi aku tetap doain semoga itu bukan penipuan ya, supaya uang kamu juga bisa selamat sih. Aku sih pengen berharap kayak gitu, Put. Cuman masalahnya nih, setelah aku searching, ternyata yang nama Mas Umar itu emang udah sering banget ngebohongin orang. Serius? Serius, Kamu searching Put. di mana emangnya? Ya aku emang udah cari tahu dan ternyata nih nggak cuman aku orang yang udah berhasil lihat tipu. Ternyata ada beberapa temen aku juga yang sempat dijanjikan suatu barang sama dia, entah itu handphone, entah barang-barang elektronik lainnya juga dia udah nipu. Harusnya kamu tuh searching sebelum beli, bukan udah kayak gini kamu baru searching. Ya namanya juga aku baru pertama kali, Put. Lagian juga namanya mobil impian. Aku pasti tergiur lah dengan harga yang dia tawarkan, ya kan? Iya sih, tapi ya kalau udah gini kan jadi berabisin. Ya udahlah, Put. Tapi mungkin kita tunggu di suatu tempat aja deh. Karena di sini kayaknya Ke depan aja deh. kita tunggu di depan sana yuk. Yuk. Semoga dia datang. Kayaknya enak nih aku parkir di sini. Aku tinggal nyari lokasi di mana istri aku bakalan ketemu sama selingkuhannya. Kalau ini dibiarkan secara terus menerus, aku yang rugi. Hawan juga masih belanja tiap hari, tiap bulan, dan aku juga bekerja buat dia.
Masa aku mau diselingkuhin sih? Ini rasanya gak adil. Lebih baik kalau memang dia itu gak suka sama aku dan pengen milih laki-laki lain, lebih baik kan terus terang bisa secara baik-baik. Ya udah deh, bismillah. Semoga aja dugaanku selama ini tuh salah. Ya siapa tahu dia mau ketemuan sama saudaranya, tapi orang-orang yang aku percaya ngelihatnya dia bareng sama laki-laki lain, padahal itu saudaranya. Bismillah. Ya udah deh kalau begitu. Ini sekarang aku kesana dulu deh. Kita duduk di sana aja sih. Ya udah deh, boleh nih. Aku lagi. Oh, sorry. Put, nggak sengaja lagi. Sin, teh. Apa sih? Lu, Mas sorry. Bagas? Iya, kamu ngapain di sini, Sin? Ya ampun, Mas, aku pangling banget loh. Kamu ngapain di sini? Maaf Mbak, dia teman dekat saya dulu. Temen aku, Put. Temen kamu. Iya. Maaf ya, aku sini ngantarkan makanan. Ya, jadi ojek lah. Jadi ojek pengantar makanan. Oh gitu. Kebetulan orderan aku di daerah sini, ini aku mau cari orangnya. Kamu ngapain di sini? Aku datang ke sini sih rencananya mau ketemu sama seseorang, ya kan? Iya. Oh, sama pacar. Oh, bukan Mas. bukan. Ini ada urusan aja sih. Yes. Ya ceritain aja sih Sin. Siapa tahu Masnya bisa bantu atau kenal kan? Ya udah, ceritain aja. Emang ada apa? Ya sebenarnya aku mau ketemu sama seseorang yang udah nipu aku sih, Mas. Nipu? Iya. Jadi sebenarnya aku lagi ada masalah, makanya aku datang ke sini. Aku ngajak teman aku Putri, karena aku takut kalau aku datang sendirian ke sini malah semakin nambah masalah aja. Jadi aku kamu habis ketipu. Emang gimana sih kok bisa ketipu? Jadi sebenarnya aku tuh pengen beli mobil, dan mobil itu emang mobil yang udah selama ini aku impi-impikan. Karena aku terlalu gegabah, aku tergiur dengan harga yang murah, akhirnya aku ditipu deh sama laki-laki itu. Bahkan laki-laki itu menjanjikan banyak hal sama aku, tapi buktinya sampai saat ini pun dia nggak ada kabar. Ada foto orangnya nggak? Aduh, kalau Coba foto deh, orangnya coba aku sih, lihat. ntar ya aku cek Siapa ya. tahu, Ada foto kenal. orangnya Sin. Aku lupa sih, kayaknya aku sempat dikirimin deh sama teman aku. Atau enggak Coba deh. Ada foto profilnya nggak sih? Ada coba bener aja. ya? Atau enggak mungkin Masnya kenal yang namanya Umar Mas? Kenal? Umar. Oh, jadi ini. Kenal nggak? Soalnya ini Kayaknya. sebenarnya laki-laki nih emang udah banyak makan korban sih. Tapi aku kayaknya bodoh gitu, nggak cari tahu lebih dalam lagi. Nah, masalahnya Sinta juga udah transfer ratusan juta Mas ke orang itu, tapi sampai sekarang dia nggak ada kabar ya kan Sin? Dan janjinya sih mau ketemu hari ini gitu. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Kamu juga nggak usah bingung. Ini kan juga masalah aku. Ya, tapi mungkin aku bisa bantu lah. Orang itu udah sering nipu orang, kayaknya memang udah viral kan di media sosial. Masnya emang tahu? Dan juga DPO juga kan dia. Berarti kamu kenal? Ya bukan kenal, cuman lihat-lihat aja di Ya ampun, media sosial bukan, gitu. Put. Banyak orang yang udah tahu kalau dia itu penipu kelas kakap, tahu nggak sih? Berarti fix ini sekarang kamu lagi ditipu deh Sin. Gimana dong, Put? Aku udah transfer uang ratusan juta sama dia kan. Ya udah sabar dulu aja, bentar lagi kan kita juga masih bakal ketemu orangnya kan. Kita omongin dulu sama orangnya. Tapi kalau sampai dia bilang uang itu udah habis, udah lenyap, terus aku dapat apanya, Put? Masa iya? Ya meskipun dia di penjara juga, uang aku tetap nggak balik. Ya, iya Lain sih. kali aku cuma menyarankan nih sama kamu. Mau beli barang apapun yang kamu sukain, mending ke orang yang terpercaya. Ada barang kita bayar. Kalau barangnya masih belum di kita, ya jangan kita bayar. Akhirnya ketipu begini kan jadi sulit kan. Iya, masalahnya omongan dia tuh manis banget, Mas. Dia kayak menghipnotis aku gitu. Akhirnya aku percaya banget deh sama dia. Ya kalau dia juga bisa bikin orang percaya, mana mungkin dia bakal jadi penipu. Ya Iya sih. pastinya dia pintar ngolong. Ini juga ada kesalahan aku. Aku juga terlalu gegabah, Mas, ambil keputusan ini. Tapi ya udahlah. Aduh, aku minta maaf, aku jadi cerita masalah pribadi aku sama kamu. Ya justru aku gak enak, aku cuma jadi tukang ojek begini. Ya udah, kalau begitu
Kalau misalkan kamu mau lanjut dulu, kamu lanjut aja. Mungkin nanti bisa aku bantu. Aku mau cari orang yang mau order dulu. Kamu lanjut aja dulu. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa aku tinggal. Gak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong kamu datang ke sini sama siapa? Sama pacar kamu? Aku udah punya istri. Oh, Tapi ya udah. nantilah kapan-kapan aku ceritain kalau udah selesai. Aku naik motor sendirian sini. Udah lanjut dulu ya. Udah kalau gitu aku juga mau sekalian tunggu orangnya di depan. Kamu semangat ya? Ya udah. Permisi ya Mas. Ya. Yuk. Setelah aku urusan istri aku selesai, aku harus bantuin Sinta. Kasian juga. Dan ternyata orang itu dia memang udah lama aku cari. Dan ternyata dia juga selingkuhan dari istri aku. Biar semua berjalan dengan apa yang bakalan terjadi entar lagi. Setelah itu aku bakalan tangkap dia. Aku juga pengen lihat aja istri aku, pengen memastikan dulu istri aku beneran selingkuhnya sama dia atau bukan. Ya udah kalau begitu, istri aku mana ya? Aku masih belum datang dah. Lalu aku cari-cari deh ke taman depan. Lucu banget. Kayaknya kalau si Sinta dikasih boneka kayak gini suka nggak ya? Tapi ngomong-ngomong dia lama banget. Kiranya cuma itu. Sayang. Waduh. Kamu kok lama banget sih datang ke sini? Bilangnya kan cuma sebentar sama aku barusan. Tadi masih siap-siap sayang, masih dandan, masih pakai parfum. Wangi nggak coba dicium deh, wangi dong. Wangi, wangi. Cium aja dulu. Kalau kamu datang ke sini aja, wanginya sudah semerbak banget, betul. Iya dong, aku kan mau ketemu sama kamu sayang. Aku kangen banget lo sama kamu. Oh ya, gimana? Suami kamu udah berangkat belum? Katanya dia mau pergi ke luar kota, ada tugas. Iya, udah berangkat setengah jaman yang lalu lah dia. Katanya mau ke luar kota, dinas di luar kota itu selama 2-3 bulan. Jadi aku bebas, aku bisa ngapa-ngapain sama kamu sayang. Ya, aku sih seneng banget kalau suami kamu itu sekarang sudah nggak ada di rumah kamu. Jadi Ya aku dong. nggak apa-apa dong kalau misal aku langsung jemput kamu ke depan rumah kamu. Gak apa-apa banget. Lagian siapa sih yang mau buntutin aku? Nggak kira ada. Oh ya sayang, kita kan udah lama ya nggak ketemu, hampir setengah bulan ya kita nggak ketemu. Sama aku pengen berdua sama kamu, tapi nggak di tempat yang terbuka, pengennya di tempat yang tertutup. Aku biar bisa mesra-mesraan sama kamu. Aku paham nih. Aku ada tempat khusus nih. Ya kalau kamu emang pengen berduaan aja sama aku di tempat yang tertutup. Ada sayang? Ada. Iya, kamu ajak aku dong ke sana. Aku pengen nih berdua sama kamu. Bosen di luar terus, panas juga kan di sini. Ya, aku kan kemarinnya mikir suami kamu itu kan bukan orang sembarangan. Jadi kalau aku mau ketemu sama kamu lebih lebih privasi lah. Aku takut aja. Ya takut bukan kenapa-napa, nanti malah aku digerebek lagi. Udah sayang, aman. Apalagi sekarang kan waktunya emang bener-bener pas, suami nggak ada di luar kota. Kita bisa bareng-bareng nih selama 2-3 bulan. Jadi kamu nggak usah khawatir masalah kayak gitu. Suami tuh lagi sibuk-sibuknya, nggak bakal ngurusin aku. Ya, jadi kalau aku nginep di rumah kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa banget dong. Kamu mau 1 hari 5 kali bareng sama aku, nggak apa-apa banget. Malahan aku tuh pengen seterusnya sama kamu. Aku udah bosan sama suami aku sebenarnya. Masa aku ditinggal terus sama dia sayang? Kalau boleh tahu alasan kamu, kenapa kamu bisa bosan sama dia? Sedangkan dia kan ya karir sudah bagus, sedangkan aku ya 11-12 sih sebenarnya sama dia. Cuman kayaknya lebih mapan dia lah. Iya sih, aku mengakui kalau dia itu lebih mapan daripada kamu. Cuman sayang, dia itu kan gak ada waktu buat aku. Jadi waktunya dia itu waktu sama keluarga harus dibagi dengan tugasnya dia. Jadi kan aku kesepian. Kalau aku kesepian kan gak enak. Makanya aku tuh selingkuh sama kamu karena aku merasanya kamu itu selalu ada. Kamu selalu ngasih kehangatan buat aku. Iyalah, aku kan kayak selimut. Mama lemes banget deh sih. Put, tunggu. Coba kamu lihat. Orang pacaran. Itu laki-laki yang kita cari, Put.
Kok bisa-bisanya dia Udah kita berdua samperin sama langsung. Terlaluan yang dari tadi kita cariin, tau gak sih? Benar sih. Benar. Dari tadi aku cariin kamu. Kamu ternyata di sini main pacaran aja. Kembaliin uang aku sekarang. Balikin. Emang lihat mau nipu ya? Mau nipu teman saya. Udah. Begini ya. Kalian itu baru tadi pagi beli barang sama aku. Terus kamu sekarang sudah minta nih. Mau kamu apa? Tadi pagi apaan Wah. sih orang teman saya udah semingguan masnya hilang kabar. Bentar Mbak, ini ada masalah apa ya? Ada urusan apa dengan pacar saya? Gini ya Mbak, kita nggak punya urusan sama kamu, tapi kita punya urusan sama laki-laki ini. Iya, kenapa? Biar aku aja yang jelasin. Jelasin. Ayo sini, mana uang aku? Kalian itu kalau bicara sama orang ya pakai adab ya. Pakai sopan santun. Di sini ada orang baru. Kalian main nyerocos saja. Kalian pikir aku ini penipu? Hah? Put, ada yang lagi ngomongin soal adab nih Put. Dia nggak tahu aja kalau selama ini kamu emang udah dicari banyak orang kan? Udah deh, kamu malu ya sama cewek yang kamu bawa? Untuk apa aku malu? Hah? Aku di sini nggak malu. Justru di sini aku bener. Lagian uang nggak seberapa kok kalian mintanya sampai Uang nggak segitunya. seberapa. Itu ratusan juta loh Mas. Ya udah kalau emang nggak seberapa menurut Masnya, sekarang balikin uang temen saya. Balikin, saya nggak jadi beli mobil kamu. Sayang, aku pusing, ini uang apa sih sebenarnya? Jadi dia itu beli mobil sama aku sayang. Nipu lebih Terus tepatnya Mbak. dia itu mau minta langsung diperpanjang mobilnya. Cuman kan nggak bisa secara instan. Harus ada jeda waktu kan. Minta panjang sih. Orang mobilnya aja. Aduh, udah deh. Kamu nih yang bener aja deh Mas. Kenapa? Aku ngomong sesuai kenyataan kan. Kenyataan kamu bilang. Gini ya, aku nggak mau berdebat terlalu panjang lebar sama kamu. Kalau sampai kamu nggak ngebalikin uang itu, aku bakal masukin kamu ke penjara. Enak aja kok pacar aku mau dimasukin ke penjara. Maksudnya Mbaknya nih apa? Hei, pacar kamu udah nipu kita ya nggak sih? Mbak, Buktinya coba mana? aja deh Mbak tuh searching di media sosial kalau Masnya ini emang penipu. Enggak, Mbak, udah kamu- banyak korbannya. Kamu itu nggak usah so tahu jadi wanita. Aku itu bukan penipu. Enak aja. Terus apa namanya kalau bukan penipu? Ya, Coba. Mbak, buktinya aku kan mana? Bisnis nih. Buktinya mana? Gini ya Mbak, kita tuh nggak perlu ngasih bukti. Ya nggak bisa Mbak, apa-apa itu harus ada bukti. Nah, betul, harus ada buktinya. Jadi udah, kalau nggak oke. ada bukti, kalian nggak bisa. Aku ada langsung bukti, enaknya kayak gitu. Chattingan sama laki-laki busuk ini. Nah, kamu jangan percaya, dia itu suka Bentar sayang, ngada-ngada bentar sayang, aku lihat dulu. Tuh. Bentar ya, Mbak. Jelas kan? Tapi profilnya kok beda sayang? Nah, itu. Dia itu cuman mau memanfaatkan keadaan sayang. Ya cuma di sini dia pakai filter aja. Padahal dia itu orangnya nggak jelas. Dia murmur minta uang sama aku ya karena mobilnya belum dikirim apaan. Kamu jangan main-main. Apa-apaan sih Mbak? Iya, nggak usah dorong-dorong gitu dong Mbak. Yang salah itu ini loh. Ya dorong-dorong Pacar dulu siapa? Mbaknya. Temennya Mbak ini loh. Ya karena dia udah nipu temen saya Mbak. Begini. Kalau kalian orang miskin ya nggak punya uang, Miskin. ya jangan coba-coba beli mobil makanya. Kayak Aduh, gini udah deh, kan, Mas. ribet kan? Mas Kayaknya jangan orang ini- bertele-tele ya. Masnya mau ngembaliin uang temen saya sekarang juga atau Masnya mau kita laporin ke polisi sih? Wah, bentar, nggak bisa sayang. gitu dong. Aku nggak bisa langsung ngembalin uang itu. Ya terus kapan? Ya kita nanti ngomong lagi lah. Barangnya sudah saya readykan, cuman masih belum aku Jadi kirim. maksud kamu kita harus nunggu berapa lama lagi? Lagi pula kamu tuh udah dicari sama banyak orang, tahu nggak sih? Mending sekarang kamu insaf, kamu balikin semua duit-duit orang yang udah kamu tipu. Mbak, udah. Kalau mau ngomel-ngomel jangan di sini. Saya mau pacaran dengan pacar saya. Mbak ini Katanya- ganggu-ganggu dari tadi. Iya, dari tadi datang juga langsung ngerocos apaan coba. Masalah kita berdua tuh nggak peduli kalian mau pacaran kayak kalian mau nikah kayak atau kalian mau ngapain kayak di sini. Kita tuh nggak peduli, yang terpenting uang aku semuanya balik dan aku janji aku nggak akan ganggu kamu lagi dan aku nggak akan tergiur lagi sama omongan manis kamu. nanti sore jam 2 aku kirim uangnya. Gampang lah. Ribet nih wanita nih dua nih. Kalau kamu nggak berusaha buat nipu kita juga nggak akan ribet ya kan Bud? Ya lagian emang kita bakal percaya gitu aja kalau Masnya bilang jam 2 gitu Mbak. Ya harus percaya lah. Nipu. Nggak bakal nipu. Hati-hati aja ya Mbak, mungkin besok-besok Mbaknya yang ditipu lagi sama laki-laki ini. udah. Kayaknya saya ngerti nih. Kalian berdua ini pengen deket-deket ya sama pacar saya. Ya biasa lah sayang. Orang kalau tampan memang banyak wanita. Ini. Aku sayangnya sama kamu seorang. Aduh. Ketemu sama orang itu. Nih Mas, kebetulan kamu datang ke sini nih. Aku mau ngenalin sama kamu laki-laki yang udah berusaha keras buat nikah. Gak usah nunjuk-nunjuk pacar saya. Apaan sih Mbak? Iya emang dia nipu kok. Nih, temen kamu, Gojek nih. Kamu ikut aja sama dia, ikut jalan-jalan tuh. Kamu ikut aku dulu. Jadi aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu. Udah. Udah sana Aja. pergi. Ih.
Dasar tukang ojek, perempuan gak jelas. Siapa sih sayang? Bisa-bisanya kamu kenal sama dia? Ini mas, kamu ada apa sih? Aduh, apa-apaan sih narik-narik kayak gitu? Dengerin ya, nih aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu. Kamu dengarkan. Tuh, coba kamu lihat. Nih, dengerin ya. Halo? Iya sayang, Kamu ada di mana? ada di rumah. Kamu ada di mana? Oh, ini aku masih di perjalanan. Aku masih di perjalanan dinas ke luar kota. Ya, jangan lupa jangan telat-telat makan. Oh iya sayang, pasti. Kamu jaga kesehatannya di sana, hati-hati di jalan. Nanti kabarin aku, oke? Tapi ngomong-ngomong, kamu benar ada di rumah? Iya, ada di rumah sayang. Kenapa? Kok kamu nggak percaya? Ya enggak, firasat aku gak enak aja. Ya, aku minta tolong sama kamu. Kamu jaga kepercayaan. Jangan sampai aku dibikin kecewa sama kamu. Aman sayang, aku tuh setia banget sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Ya udah deh kalau begitu. Aku mau lanjutkan perjalanan dulu. Nih aku habis minum obat tidur biar gak kecapean. Iya sayang, hati-hati nanti kabarin. Dadah sayang. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah paham kan? Jadi perempuan yang ditanya itu istri masnya? Ya, itu istri aku. Ya, sebenarnya aku bukan tukang ojek, Sin. Aku polisi. Anak buah. Polisi? Iya, anak buah aku lagi nunggu di depan sana buat nangkap laki-laki itu, dan sekalian karena dia juga udah selingkuh sama aku. Jadi aku juga sekalian pengen ngebongkar perselingkuhan istri aku harus nyamar jadi tukang ojek begini. Ya ampun. Aduh, kamu jenius banget ya mas. Iya meskipun ini emang tugas kamu, cuman cara kamu ini emang bener-bener bagus sih. Karena kan kamu juga pasti nggak nyangka kalau istri kamu bakal keluar sama laki-laki itu kan? Ya, aku udah curiga dari kemarin-kemarin. Tapi ya mau gimana lagi? Berarti ini salah satu cara kamu menyamar untuk mengungkap semua kebusukan dari istri kamu. Iya, ya sekalian aja aku nangkep laki-laki itu karena dia juga udah nipu mobil kamu dan dia juga udah lama jadi buronan. Padahal dia baru aja keluar dari penjara tapi udah bikin ulah lagi. Kebetulan banget ya sini kamu bisa ketemu sama teman kamu. Iya, Jadi masalah kamu bisa dibantu deh. iya mas, aku Iya. juga minta tolong soal ini. Mungkin kamu juga bisa bantu aku karena aku udah kehilangan uang ratusan juta dan tadi juga aku udah sempat sampaikan tapi dia malah tetap aja nggak ngakuin dan dia malah janji-janji terus. Iya sih. Tapi aku sebelumnya minta maaf sama kamu. Ini mungkin semua memang udah takdir aku yang begini. Aku entar lagi kan harus ceraikan dia sih. Ya dulu aku ninggalin kamu cuman buat dia. Kamu ingat nggak waktu kita dekat tiba-tiba aku nggak ada kabar karena aku dijodohin sama saudara aku ya dikenali sama perempuan itu. Ya mau gak mau aku harus nurutin karena dia beralasan karena almarhumah kedua orang tua aku pengen aku nikah sama dia. Padahal yang sesungguhnya tuh nggak begitu. Saudaraku baru jujur karena dia ya dapat sogokan aja dari dia, dari cewek itu. Ya udahlah, mungkin itu kan juga udah berlalu. Lagi pula juga aku udah nggak pernah mempermasalahkan soal itu lagi kok. Sekarang kamu bisa langsung aja karena takutnya mereka juga bakal pergi. Sekarang gini aja, aku pengen main-main dulu sama dia. Ya kamu sama teman kamu juga boleh ikut ke sana. Jadi aku ya mau tanya-tanya tentang pribadi dia biar dia agak kesel juga. Nanti tiba-tiba anak buah aku udah nangkep dia. Aku juga udah ngomongin anak buah aku kok. Oke, ya udah kalau gitu kita Ya boleh sih, aku ikut aja. Udah itu bentar lagi kan aku lihat motornya diparkir di sebelah sana. Pastinya dia bakalan lewat sana. Jadi enak dan anak buah aku yang bakalan nyambut dia. ya udah mas, kalau gitu dia tuh langsung ditangkep sih. Iya. Gemes banget deh. Ayo. Nah, jadi kayak gitu sayang. Bosan nih, kita pindah tempat yuk. Ya enggak. Dari tadi aku juga udah dengar cerita dari Sinta. Katanya kamu nipu soal mobil dia. Emang Aku urusan sama kamu apa? Ya enggak, aku juga sering lihat kamu kan. Ya intinya kamu baru keluar dari penjara
Itu bukan urusan kamu. Mau aku keluar dari neraka sekalipun, itu bukan urusan kamu. Ya. Udahlah, mending kamu ngojek atau apa kek, gak usah ikut campur dalam urusan orang kayak gini. Kamu itu udah salah tau gak sih? Harusnya kamu minta maaf kayak paling enggak. Ini pacar kamu. Hah? Kenapa kamu bela dia? Emang kenapa? Emang ini istri kamu? Dia pacar aku. Kenapa emangnya? Kenapa nanya-nanya? Emang kita kenal? Iya. Kamu gak kasihan? Kamu gak kasihan sama suami kamu? Aku kayaknya sering melihat deh bareng sama suami kamu. Aduh, udahlah, suami aku itu lagi dinas di luar kota. Nah, kan Kamu gak usah udah ngakuin kan? campur. Gini ya, kamu kalau seperti itu ibaratnya WC umum, tahu nggak? Sama orang make. Ya terus kenapa? Ya Yang gimana? Kalau kita mau ke WC umum, kita gratis kan masuk ke sana tanpa bayar. Kamu mau diibaratkan seperti itu? Aku gak gratis dong. Selagi itu mengenakan, menguntungkan, kenapa tidak? Lagi Iya. suami aku jauh. Ya enggak, suami kamu banting tulang kerja buat kamu. Emang kamu gak sayang sama suami kamu? Iya. Udahlah, kamu itu terlalu banyak omong. Lagian kamu juga sok tahu jadi orang. Hah? Kamu siapa sih sebenarnya? Mending kamu kerja aja sana. Ya aku memang mau kerja di sini, tapi ya sedikit isi aja ngelihat orang yang seperti kalian berdua. Oh, jangan. Gak ada kerjaan aja. Hah? Pacaran masa di sini di taman? Suka-suka kita lah. Lagian di sini tempat umum, siapa aja boleh duduk di sini. Kamu gak takut masuk penjara lagi ya? Ngapain takut? Orang seperti aku ini udah kebal hukum sekarang. Sekarang nggak ada orang kebal. Sekarang ini nggak ada orang kebal hukum. Dia salah pasti bakalan dipenjara. Kita lihat aja nanti. Mana ada sih maling yang mau ngaku salahnya. Lagian Ini udah profesi sebagai penipu. Ngambil punya orang juga. Ya kan? Ingat ya Mas, teman saya itu pasti bawa masalah ini ke jalur hukum. Oh, silakan. Sampai kapanpun aku nggak bakalan takut. Kamu nggak ada takut-takutnya? Lagian aku sudah bilang sama kamu nanti sore aku bakal kirim uangnya. Terlalu cerewet nih jadi wanita. Tapi itu gak akan mungkin terjadi. Dan kalau emang nanti kamu bisa dipenjara, itu juga bikin aku bahagia kok. Meskipun aku gak dapet uang. Aduh, udah lah Mbak, dari tadi ngomel terus. Lebih baik Mbaknya yang berdua nih sama tukang ojek ini Lebih pergi. baik sih lebih baik yang pergi. Mbaknya ini istri orang kok bisa-bisanya sih mau. Lama-lama aku pukul juga nih. Hah? Aku pukul. Kamu apa-apaan? Kamu ikut campur. Hah? Aduh, Pergi kamu. Tukang ojek ini. aduh. Udah. Kenapa? Bener-bener deh kalian berdua nih. Orang seperti dia kalau suka ikut campur dalam masalah orang emang patut digituin. Aku kasih tahu ya sama kalian berdua. Kamu ini perempuan juga. Kenapa? Ternyata begini sikap kamu. Kenapa? Pantesan suami kamu tuh gak tahu kalau di depan suami kamu itu kamu tuh ibaratkan kayak bidadari, gak pernah punya salah. Tapi ternyata di belakang kayak iblis, tahu nggak? Ya udah, suka-suka aku. Lagian masalahnya sama kamu tuh apa? Ya yang punya suami ya aku. Kamu bukan suami aku. Mbak, tapi masalahnya ya, kita udah peringatin kalau laki-laki ini adalah penipu. Jangan Ya udah lah Mbak, itu urusan saya. Kenapa kalian ikut campur? Terserah kalian dia mau ngomong seperti apa. Udah, kamu jangan sampai keceplosan. Ambil saya. Ngomong yang kataku tadi. Ya, tapi aku udah gak tahan, kamu dorong-dorong kayak gitu loh. Gede banget deh liatnya dari tadi. Sekarang kalian sabar aja. Intinya sesuai sama rencana. Aduh, apaan sih mereka itu drama banget sayang. Aku tuh pengen cepet pergi dari sini. Mending kita cari tempat lain aja kalau gitu. Iya, ada pengganggu 3 orang ini. Gak kenal juga. Enggak, aku kasih tahu sama kamu. Kamu mau cari tempat mana? Ya intinya aku mau di tempat yang ada AC-nya, yang tertutup, yang gak ada kalian bertiga. Ya, tapi mau pergi kemanapun juga pasti nanti bakal ketangkep. Kalian mau ikut kita? Wah, mau ikut katanya saya sayang. mungkin kepo ya. Aku paham nih kenapa dia itu nggak mau jauh-jauh dari kita. Iya sayang, kenapa? Orang ya kalau emang butuh uang banget itu emang suka ngintil ya. Oh iya, apalagi ini profesinya jadi ojol. Butuh Gak ada orderan ya mas. Dia itu memanfaatkan keadaan ya biar nanti dia itu juga dapat uang nih. Nah dia kan tahu nih kehidupan kamu kalau kamu sudah punya suami ya kan, sekarang kamu jalan sama aku biar dia itu disogok sama aku kayak gitu. Oh iya gitu mainnya mas. Kamu mau berapa? Biar kamu pergi dari sini. Sekarang mau begini aja deh. Gak apa-apa kalau misalkan kalian mau pergi, tapi siap-siap. Kamu mau lewat manapun, kamu pasti bakalan ada yang jemput. Lihat aja kata-kata aku. Aduh, kamu itu siapa sih mas? Cuma tukang ojek aja omongannya sampai tinggi banget. Ya udah, daripada kamu malu di depan aku, mending sekarang pergi deh. Ayo kita pergi cari tempat lain. Iya. Urus nih ojek nih. Ya siap-siap bakalan ada yang jemput ya. Udah. Kabur aja.
biar dia ketangkep aja tuh bentar lagi. Mas, tapi kamu yakin dia bakal tahu? Hah, aku udah kita duduk dulu. Udah sumuk banget. Kamu udah Pakai berapa kali maksudnya? ya udah gerah banget pakai masker. Kamu tahu nggak? Dia mau lewat manapun bentar lagi pasti bakalan ada yang ngejemput. Anak buah aku udah stay semua. Tapi Mas, orang itu bener-bener licik. Dan aku yakin kok dia pasti bakal sembunyi setelah dengar kalau dia itu kalau di daerah sini udah banyak yang kenal dia. Ya kan Put? Tapi nggak bakal diizinkan. Ini kamu udah marahin anak buahnya. Iya sih, cuma Tapi- aku khawatir aja. Oh, kenapa masnya nggak langsung ini sih bongkar identitas masnya di Ya biar istriku malu dulu. Selingkuhannya ketangkep sama polisi. Terus dia tahu ternyata yang jadi tukang ojek ini suaminya. Jadi kalau aku misalkan buka di sini dia keburu kabur dong. Selingkuhannya. Deket banget gak sih Sin dari tadi tuh liatnya? Nah, sampai juga kamu didorong. Ya udahlah gak masalah. Kalau cuman itu ini Kalau sampai istri kamu tahu yang udah dia dorong adalah suaminya sendiri, pasti dia bakal malu. ya kalau dia masih punya malu. Tapi kan kita nggak tahu dia itu masih punya malu atau enggak. Aku mah sekarang udah pasrah banget. Mau seperti apapun keadaannya nanti. Yang terpenting aku udah mergokin dia selingkuh. Dan ternyata selingkuhannya juga seorang yang suka melanggar hukum. Ya mau gimana, aku harus ceraikan istri aku. Malu-maluin punya istri begitu. Kenapa ya Mas, istri kamu gak bisa kepikiran selingkuhin kamu yang udah jelas-jelas punya pangkat, malah selingkuh sama orang kayak gitu, penipu lagi. Ya aku juga gak tahu juga. Mending aku ngubungin anak buah aku. Anak buah aku kan aku suruh stay di sana tadi. Aku tahu kok dia bakalan lewat mana. Kita percayakan sepenuhnya sama kamu aja. Bener. Sekarang mending kamu ikut menyaksikan aja. Gimana rasanya dia dipermalukan bentar lagi. Ya udah, mungkin aku nggak mau ikut campur soal masalah pribadi kamu, cuman kita pengen lihat aja kalau Ya, orang yang udah nipu kita itu emang bener-bener udah masuk penjara nantinya Mas. Ya oke, untuk sekarang karena status aku masih ya punya istri. Kamu boleh ya bilang nggak mau ganggu urusan pribadi aku. Tapi suatu saat nanti apakah kamu bakalan tetap ngomong seperti itu, kita lihat aja. Ya, ayo. Ini katanya disuruh nunggu di sini sama komandan, Pak. Iya pak. Oh, ini dia pak, si Umar. Oh. Pak Gita, apa kabar? Umar? Pak Nuril. Ya, masih ingat sama Pak Nuril. Iya. Bu Sinta. Kalian di sini? Iya, saya lagi beli makan barusan. Iya, Bu. Makan. Terus suami saya kemana? Komandan sudah naik kereta. Oh, berarti suami saya udah keluar kota. Betul. Saya siapa? Ini bawahan suami saya. Oh. Begini Umar. Kamu Kenapa? ngapain bilang-bilang sayang sama istri komandan saya? Maksud saya Pak Gita begini, kita kan berteman dari kecil. Ya, Udah kita- biasa iya, panggil kita ini sayang, udah. bebek. Nah, kayak gitu. Kamu gak usah salah paham, udah tenang aja. Oh ya, Pak Gita mau nangkep siapa di komplek di sini? Enggak, saya nggak mau nanggap siapa-siapa. Kan Begini Mar, kamu kan sudah pernah masuk ke penjara dulu. Iya Pak. Jadi kamu sekarang udah waktunya untuk memperbaiki diri. Aduh, Kalau itu apaan sudah sih? pasti Pak. Ya apa ya? Ya saya cuma takut aja kamu masih melakukan hal-hal yang tidak baik Mar. Ya Pak Gita, saya itu sudah sadar sekarang ya. Kalau keburukan saya di masa lalu itu emang sudah saya buang jauh-jauh. Dan itu tidak bakal saya ulangi untuk kedua kalinya. Itu pun sudah mau jadiin pelajaran hidup. Bentar. Pak Gita, Pak Nuril, bukannya kalian itu seharusnya ikut sama suami saya? Kenapa kalian masih di sini? Begini Bu, komandan sudah saya antar ke stasiun. Ya seharusnya kalian itu jaga komandan kalian. Kok bisa-bisanya kalian itu di sini? Apalagi di depan kayak gini, ngapain coba? Bukannya kerja. Kalau semisal komandan udah jalan, saya ngapain di stasiun Bu? Harusnya kalian tuh ikut komandan kalian kemana-mana. Bukannya Yang harusnya menjadi pertanyaan ini sekarang, Bu Sinta ngapain sama orang ini? ini kita lagi ada bisnis, makanya kita rembukan. Kebetulan ketemu kalian. Yang seharusnya menjadi pertanyaan itu, kenapa Bu Rosita bersama laki-laki ini? Kita nih ada urusan bisnis. Sudah. Sekarang Ngapain hormat?
Ya, lihat dong siapa yang ada di belakang kamu. Ojol kan? Sita. Aku jadi suami selama ini masih kurang apa sama kamu? Kamu selingkuh sama orang yang udah jadi DPO, udah jadi buronan. Dan kamu tadi aku telepon, kamu bilang kamu ada di rumah. Dan ternyata apa? Kamu ada di taman kan pacaran sama dia? Aku emang sengaja pura-pura pergi dinas keluar kota, bilang 3 bulan, bilang beberapa bulan. Aku pengen tahu, kamu selingkuh sama siapa? Sayang, aku bisa... Alah, gak usah sayang-sayang. Mau kurang ajar banget. Suami lagi pergi kerja, kamu malah selingkuh sama orang lain. Dan kamu juga. Aku bukan nggak tahu. Walaupun aku baru pindah dinas, aku udah tahu kalau kamu udah pernah di penjara kemarin. Dan Gita sama Nuril ini anak buah aku. Mereka berdua di sini tuh buat jemput kamu. Dan sekarang, udah Pak Gita, sekarang kamu bawa ke mobil. Syukurin. Hai. Udah benci banget sama kamu. Jadi begini, selama aku pergi dinas, selama aku pergi kerja, ternyata kamu malah seneng-seneng sama orang lain. Mas, kayaknya aku... Udah lah Sin, kamu nggak usah ngerasa gak enak. Lagian bentar lagi aku juga udah gak bakalan jadi suami istri sama dia. Jangan cerain aku. Pokoknya mulai sekarang aku gak mau nikah sama kamu lagi. Aku gak mau jadi suami kamu lagi. Dan ingat, kamu pergi dari rumah itu. Dan jangan pernah kamu balik ke rumah itu lagi. Aku gak sudi punya istri seperti kamu. Kerjaannya selingkuh tiap hari. Bilangnya ada di rumah, bilangnya sayang. Tapi ternyata apa? Aku gak nyangka. Aku udah berusaha buat ngebahagiakan kamu. Tapi kamu malah selingkuh sama orang yang udah jelas-jelas suka ngelanggar hukum. Mas, maaf, aku nggak bersyukur punya kamu. Udah telat, tau nggak? Mending sekarang kamu pergi dan jangan pernah balik ke rumah yang udah aku buat kamu. Sekarang pergi. Mas, aduh, aku minta maaf ya, tadi aku sempat ngedengar pembicaraan pribadi kamu sama istri kamu. Aku turut prihatin atas kejadian ini. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Semua ini udah mungkin jalan aku, udah takdir aku yang begini, Sin. Kita berdua juga mau bilang makasih sama masnya udah bantuin masalah Sinta. Oh ya, untuk soal mobil kamu, aku juga bakalan bantu ngurusin. Ya, kalau misalkan masih bisa, dia masih ada barangnya, nanti kan enak bisa diurusin. Tapi sekarang selain masalah itu, aku juga ada masalah lain kan tentang keluarga aku ini, Sin. Nggak apa kok, yang penting kamu udah bilang sama aku kalau kamu bakal bantu aku dan bakal tanganin kasus ini. Aku udah senang banget dan semoga masalah kamu dan juga sama keluarga kamu bisa secepatnya selesai. Ya sebenarnya kan kalau mau dibilang selesai, soal aku pribadi sama dia sebenarnya udah selesai. Cuman secara administrasi kan aku harus ngurus dulu. Ya mau gimana lagi, emang udah kejadian begini, nasi udah jadi bubur, gak bisa balik lagi. Ya, yakin kok kamu pasti akan mendapatkan penggantian jauh lebih baik. Karena kita berdua juga ngelihat bahwa kamu itu udah penuh effort. Kamu juga udah berjuang untuk pasangan kamu sendiri, tapi malah disia-siakan kayak gitu. Ya. Juga ditukar dengan orang yang jelas-jelas sebagai penipu ya kok. Mungkin ada yang mau CLBK sih? Nggak mau apa sebut. Ya jodoh kan gak ada yang tahu kan. Iya gitu. Mungkin setelah urusan aku semua selesai, kita mungkin bisa ngomong panjang lebar, kita bisa ngobrol lebih lama. Tapi kan sekarang aku lagi ada masalah begini, juga lagi ngurusin kerjaan begini, lagi sibuk banget. Ya yang terpenting nanti aku bisa DM di Instagram kamu. Ya udah Nggak apa-apa. Mungkin nggak apa-apa dong. Mungkin kamu juga butuh waktu untuk menenangkan diri kamu dulu sendiri. Jadi kita pamit dulu aja karena aku tahu kok kamu pasti bakal sibuk banget setelah ini ya kan. Tapi atau mungkin sebagai tanda terima kasih kita nggak mau makan bareng aja gitu sih? Boleh? Boleh. Ya mungkin habis inilah aku ke kantor dulu. Setelah itu Mau ya, aku ajakin makan. kita pergi makan. Ya udah, kalau gitu kita pamit dulu ya. Sekali lagi terima kasih banyak, kamu udah banyak bantu kita. Ya harusnya yang mau terima kasih nih aku sama kamu. Mungkin ini juga udah jalan takdir orang itu buat ya ketangkep lagi. Ya kita gak sengaja ketemu,
ternyata dia juga selingkuhan istri aku, ternyata dia juga orang yang udah aku cari selama ini. Jadi aku gak perlu repot-repot buat ya merencanakan sesuatu buat nemuin orang itu. Aku yakin kok Mas, kalau kamu udah punya niat baik pasti akan berjalan dengan lancar juga. Ya udah deh kalau begitu, kalau misalkan kamu masih ada acara. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya sama Putri. Tapi jangan lupa nanti aku telepon. Ya udah kalau gitu nanti aku hubungi kamu. Kamu hati-hati. Terima kasih ya Mas. Ya. Aduh. Coba aja istri aku sama kayak Sinta. Kalau Sinta orangnya gak mau bersyukur. Udah punya suami gagah jadi polisi begini. Malah lebih milih seorang penipu. Aku kan heran juga sama dia. Udah gak tahu lagi harus dengan cara apa aku ngasih nasihat sama dia. Aku udah nyerah jadi suami dia. Suaminya juga berusaha buat negakin hukum, tapi dia marah selingkuh sama orang yang suka melanggar hukum. Berbanding terbalik, memang aku gak bisa buat terus-terusan hidup sama dia. Aku juga kasihan sama diri aku sendiri. Lebih baik aku fokus sama karir aku, fokus sama kerjaan aku. Ya, gak semua orang bisa menjadi polisi kayak aku. Aku udah bangga banget jadi polisi. Ya udah deh kalau begitu. Mending sekarang aku langsung kantor aja. Lagian Gita sama Nurul juga udah pasti bawa dia pakai mobil itu.